Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal kabirul mutakabbir. Lahu mulkus samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila nabiyyina sayyidil anbiya wa akramil kurama wa alamatul ulama sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Asa an najida syafa'atahu yaumal qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah adil dan masuk surga, amin. Dan segenap sahabat da'i yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat da'i, Al-Quran menjadi pedoman umat muslim yang akan tetap kekal abadi hingga hari kiamat kelak. Selain memuat tentang hukum-hukum ibadah dan syariat, Al-Quran juga memuat tentang sejarah, baik sejarah di masa lalu maupun sejarah di masa yang akan datang. Dan sejarah-sejarah ini tidak hanya menjadi sekedar dongeng untuk kita semua, akan tetapi sejarah-sejarah ini menjadi iktibar atau pelajaran hidup bagi seluruh umat manusia. Maka tak jarang jika kita dapatkan ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kata afala ta'lamun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Ayat-ayat seperti ini dan sejenisnya adalah ayat-ayat yang meminta kita untuk menggunakan akal dan berpikir tentang apa yang Allah ciptakan di muka bumi dan berpikir tentang kisah-kisah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Salah satu kisah yang menjadi bestseller dan trending topik dalam Al-Quran adalah kisah tentang Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'asna min ba'dihi Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'i fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Akan tetapi mereka mengingkari bukti-bukti tersebut. Maka lihatlah kesudahan orang-orang yang merusak. Di dalam tafsir inspirasi karya Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria LCMA, beliau tokoh ulama di Sumatera Utara hari ini. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan, Fir'aun adalah simbol manusia perusak. Manusia perusak lebih bahaya daripada hewan buas. Hewan buas tidak merusak hutannya. Manusia perusak semua dirusak. Rusak alam, rusak iman, rusak jiwa, rusak dan raga semuanya. Inilah yang dinamakan dengan kehancuran. Dan di dalam kitab, di dalam buku The Desert of Wisdom karya Ibnu Arabi, Al-Quran menggambarkan Fir'aun sebagai sosok yang kufur nikmat, tak mau bersyukur, zalim kepada rakyatnya, dan bukan lagi tak mau bersyukur ataupun kufur. Ia bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas apa yang terjadi kepada Fir'aun? Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarat la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang selama bertahun-tahun dan dengan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Lantas dengan Allah hukum Fir'aun mendatangkan musim kemarau, apakah ia bertobat dan kembali kepada jalan yang selamat? Nyatanya tidak, wahai sahabat da'i sekalian. Ia malah menuduh Nabi Musa sebagai penyebab dari kemelaratan dirinya. Maka di titik ini Allah turunkan kembali azab yang lebih berat. Fa arsalna alaihimut tufana wal jaroda wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka angin taufan, belalang, kutu, katak dan darah, yakni air minum berubah menjadi darah, agar mereka sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surah Al-A'raf ayat 133. Pada titik inilah kaum kafir Fir'aun itu menyerah dan meminta kepada Nabi Musa untuk
mengangkat azab, untuk meminta Allah mengangkat azab yang ditimpakan kepada mereka. Lantas Nabi Musa pun meminta Allah untuk mengangkat azab tersebut dengan jaminan orang-orang kafir tersebut beriman dan melepaskan kaum Bani Israel dari kekanan perbudakan. Sahabat dai yang dirahmati Allah, lantas setelah azab tersebut diangkat, apakah mereka kembali kepada jalan yang benar? Nyatanya mereka malah makin kesasar. Mereka tetap berada sebagai orang kafir, tak mau lagi menggunakan akal untuk berpikir, tak mau bertasbih, apalagi bertakbir. Maka di titik inilah Allah turunkan kepada mereka azab terakhir. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil jammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 136. Sahabat dai yang dirahmati Allah, takkan cukup kita menceritakan tentang Fir'aun hanya dalam waktu 10 menit. Tetapi dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya janganlah kita bersifat sombong. Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, yang nasihat ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Luqman. Wala tusaqqir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di depan manusia dengan angkuh, dan janganlah kamu bersifat sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Sahabat dai, Fir'aun bukanlah raja yang lemah. Mesir pada saat itu adalah kerajaan dengan tentara kuat, dengan perekonomian yang hebat, dan dengan teknologi yang berkembang pesat. Tetapi akibat dari kekufuran, akibat dari kesombongan Fir'aun, lenyap semuanya. Iblis dulunya adalah hamba Allah yang paling taat, bahkan amal ibadahnya melebihi para malaikat. Tapi akibat kesombongannya, tak mau bersujud kepada Nabi Adam setelah diperintah Allah, lenyap semuanya. Maka siapakah kita, sahabat dai? Kita hanyalah manusia lemah, bukan seorang raja, bukan seorang malaikat. Masihkah kita bisa sombong, sahabat dai? Maka sahabat dai yang dirahmati Allah, marilah kita menanamkan dalam diri kita sifat tawadu, yaitu sifat rendah hati. Laksana seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi kekuasaan, semakin banyak harta, semakin rendah hati pula kita semua. Insya Allah dengan sifat rendah hati tersebut kita akan menjadi golongan yang termasuk menang dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pohon kedondong, buah kedondong. Di dunia sombong, di akhirat rugi dong. Main ke kota Medan, jumpa orang Batak. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Main ke Medan, jumpa orang Batak. Semoga kita dipertemukan di tempat dan waktu yang layak. Main ke Medan, jumpa orang Batak yang belum punya pasangan. Semoga jodohnya orang Jawa atau orang Batak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.